Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Renungan kita hari ini berjudul Buku-buku Catatan di Surga. Ayat renungan kita terdapat di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-10. Duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Mari kita dengarkan keterangannya. Dalam upacara bait suci di dunia ini, hanya mereka yang datang ke hadirat Allah dengan pengakuan dosa dan pertobatan, dan yang dosa-dosanya mulai darah korban dipindahkan ke tempat kudus, yang mendapat bagian dalam upacara pendamaian pada hari itu. Jadi, pada hari besar pendamaian yang terakhir dan pada pengadilan pemeriksaan kasus yang akan dipertimbangkan hanyalah mereka yang mengaku umat Allah. Pengadilan orang-orang jahat adalah pekerjaan terpisah dan tersendiri dan akan terjadi pada waktu kemudian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang pertama-tama dilakukan. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? 1 Petrus 4 ayat 17. Buku-buku catatan di surga, di mana nama-nama dan perbuatan-perbuatan manusia dicatat, akan menentukan keputusan pengadilan itu. Nabi Daniel berkata, "Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab." Wahyu menjelaskan pemandangan yang sama, menambahkan, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 11. Kitab kehidupan berisi nama-nama semua yang sudah pernah melayani pelayanan Allah. Yesus menyuruh murid-muridnya, "Bersukacitalah, karena namamu akan terdaftar di surga." Lukas 10 ayat 20. Rasul Paulus berbicara mengenai teman sekerjanya yang setia, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3. Daniel memandang kepada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, menyatakan bahwa umat Allah akan diluputkan, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Dan pewahyu mengatakan bahwa mereka yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba itu saja yang boleh memasuki kota Allah. Wahyu 21 ayat 27. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Allah, dalam mana dicatat perbuatan-perbuatan baik mereka yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Maleakhi 3 ayat 16. Kata-kata iman mereka, perbuatan-perbuatan kasih mereka dicatat di surga. Nehemia merujuk ke sini pada waktu ia berkata, "Ya Allahku, ingatlah kepadaku, dan janganlah hapuskan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan terhadap rumah Allahku." Nehemia 13 ayat 14. Di dalam kitab peringatan Allah, setiap perbuatan kebenaran diabadikan. Di dalamnya dituliskan setiap pencobaan yang dilawan dan ditahan, setiap kejahatan yang dikalahkan, setiap perkataan lemah lembut yang diucapkan. Kemudian semuanya dituliskan dengan setia menurut waktunya. Dan setiap tindakan pengorbanan, setiap penderitaan dan kesedihan yang ditanggung demi Kristus, semuanya dicatat. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 502, 503. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan untuk pekabaran di hari ini, memberi penting bagi kami bahwa sesungguhnya semua catatan mengenai perbuatan-perbuatan yang kami lakukan ketika kami hidup, semuanya tercatat jelas dalam buku-buku surgawi. Tuhan, ajarlah kami mulai pelajaran ini untuk senantiasa mengevaluasi hidup kami, dan akhirnya kami boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, dan akhirnya Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran di hari ini.
Kami persembahkan doa ini serta memohon Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.